Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, sejumlah negara menetapkan status darurat nasional virus corona. Penetapan status tersebut diikuti dengan menerapkan lockdown. Hal ini dilakukan sebagai upaya mencegah penyebaran virus yang bernama resmi COVID-19. Lantas benarkah agama menganjurkan kita tetap di rumah saat terjadi wabah? Bagaimana Rasulullah SAW menangani penyakit menular? Bagaimana hukum sholat berjamaah di tengah merebaknya virus corona? Bagaimanakah menangkal virus corona? Anjuran tetap di rumah saat wabah virus corona. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menyatakan virus corona sebagai pandemi. Sebab penyebaran virus yang menelan ribuan korban jiwa sudah menyebar ke seluruh penjuru dunia. Virus yang mematikan ini pun telah masuk dan menjangkit warga di Indonesia. Dilansir dari kumparan.com per 20 Maret 2020 pukul 12 waktu Indonesia Barat, tercatat 369 warga Indonesia yang terjangkit COVID-19. Untuk itu, pemerintah menganjurkan warganya mengurangi aktivitas di luar rumah. Mengurangi aktivitas di luar rumah ini dianjurkan demi mencegah menyebarnya virus corona. Mengingat virus jenis baru ini mudah menyebar dengan cepat. Tinggal di rumah saat wabah penyakit menular, sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Janganlah kalian mencampurkan antara yang sakit dan yang sehat. Hadits riwayat Bukhari. Anjuran tersebut tentu efektif mencegah penyebaran virus corona. Tinggal di rumah dan menghindari kerumunan orang dapat mengurangi kontaminasi. Sementara orang yang sudah dinyatakan positif terjangkit COVID-19 akan diisolasi dan mendapat penanganan medis. Cara Rasulullah SAW tangani penyakit menular. Sebagai wabah penyakit menular, pemerintah terus berupaya menangani virus corona. Status lockdown pun diterapkan di Indonesia. Hal ini sebagai tahap pencegahan penyebaran virus. Adapun istilah lockdown dalam penanganan virus corona diartikan mengunci seluruh akses masuk maupun keluar dari dan ke suatu wilayah. Ternyata penerapan lockdown dalam situasi tertentu pernah dilakukan Rasulullah SAW. Lockdown yang dilakukan Rasulullah dengan menerapkan karantina dan isolasi terhadap penderita penyakit menular. Beliau melakukan hal tersebut untuk mencegah penyebaran penyakit kusta. Perintah untuk mengisolasikan diri disampaikan kepada para sahabat. Rasulullah SAW bersabda, apabila kamu mendengar wabah berjangkit di suatu negeri, maka janganlah kamu datangi negeri itu. Dan apabila wabah itu berjangkit di negeri tempat kamu berada, janganlah kamu keluar dari negeri itu karena hendak melarikan diri darinya. Hadis riwayat Muslim. Al-Kisah, Umar sedang berjalan menuju Syam. Akan tetapi, saat sampai di wilayah Sar, Umar mendapat kabar adanya wabah di wilayah Syam. Abdurrahman bin Auf pun menyampaikan perintah Rasulullah SAW terkait larangan mengunjungi wilayah yang terjangkit penyakit menular. Langkah dilakukan Rasulullah SAW menangani wabah penyakit menular relevan yang diterapkan dalam situasi saat ini, saat di mana wabah virus corona mengancam keselamatan manusia. Fatwa MUI terkait virus corona. Pandemi virus corona terus menyebar tanpa mengenal batas wilayah. Melihat fenomena tersebut, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa yang ditetapkan pada Senin 16 Maret 2020. MUI melarang mengadakan sholat Jumat di suatu wilayah yang penyebaran virus tak dapat dikendalikan. Dilansir dari nu.or.id, MUI menegaskan, umat Islam tak boleh menyelenggarakan sholat Jumat di kawasan tersebut sampai keadaan menjadi normal kembali dan wajib menggantikannya dengan sholat zuhur di tempat masing-masing. Mengganti sholat Jumat dengan sholat duhur dalam situasi tertentu sebagaimana dalam syariat Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan janganlah membuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika betul-betul kamu orang-orang yang beriman. Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 85.
Tak hanya itu, MUI juga tak membolehkan aktivitas ibadah yang melibatkan banyak orang karena berpotensi menyebarkan virus. Misalnya, sholat berjamaah 5 waktu di masjid, menghadiri pengajian, sholat tarawih, dan sholat id. MUI menegaskan pelarangan tersebut hanya berlaku untuk wilayah yang penyebaran virus tak terkendali. Sebaliknya, jika dalam kondisi penyebaran COVID-19 terkendali, umat Islam tetap wajib menyelenggarakan sholat Jumat dan sholat berjamaah 5 waktu. Otoritas Kesehatan Kerajaan Arab Saudi pun menerapkan hal serupa. Komisi Ulama Senior menginstruksikan untuk menunda pelaksanaan sholat Jumat dan sholat berjamaah di Masjidil Haram dan Masjidil Nabawi. Kebijakan itu dikeluarkan demi keselamatan masyarakat dari penyebaran COVID-19. Islam menangkal virus corona. Wabah penyakit menular pun sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW. Jika dulu penyakit menular itu kusta, sekarang warga dunia menghadapi virus corona. Meski belum ada obatnya, namun Islam punya cara menangkal virus corona. Salah satunya dengan berwudu. Wudu berarti bersih, membersihkan atau mencuci. Selain arti tersebut, artikan menggunakan air yang suci untuk membasuh anggota-anggota tubuh tertentu. Berwudu merupakan syarat sahnya ibadah sholat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki." Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 6. Dalam ilmu medis, terungkap rahasia kesehatan di balik berwudu. Rutin berwudu nyatanya dapat melindungi tubuh dari penyebaran virus yang melalui sistem pernapasan. Uji coba tersebut dilakukan dokter di Universitas Iskandaria. Uji coba tersebut dilakukan beberapa dokter. Hasil uji coba mengemukakan kelompok orang yang istinsyak atau menghirup air ke dalam hidung dan melepasnya lebih sehat dan terjaga serangan virus maupun bakteri. Berbanding terbalik dengan orang yang tak pernah melakukan istinsyak, bagian langit-langit hidungnya akan terlihat kotor dan dipenuhi selaput kelabu yang mengandung debu dan kuman. Jika dilihat menggunakan mikroskop, hidung orang yang tak pernah berwudu menjadi sarang bagi pertumbuhan bakteri, kuman, dan virus yang tentu membahayakan tubuh manusia. Dengan begitu, secara medis menjelaskan betapa besar manfaat bagi orang yang rutin berwudu. Memperbaiki wudu secara benar dan sempurna, efeknya dapat mencegah virus. Terlebih lagi dalam situasi saat ini, di mana virus corona yang mewabah di segala penjuru negara. Sahabat beriman, situasi saat ini sedang dilanda kecemasan akibat virus corona. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, virus corona sebagai pandemi yang membahayakan keselamatan jiwa. Untuk mencegah tertular virus yang mematikan tersebut, Rasulullah SAW memang memerintahkan menjaga jarak dari yang tertular. Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah kalian mencampurkan antara yang sakit dan yang sehat." Hadis riwayat Bukhari. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat beriman, jangan lupa berbagi informasi dengan share video ini, karena sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.